Makanya kata Umar bin Khattab, ya, ada sebuah perkataan yang begitu terkenal, la ya'riful batil, la ya'riful haqq man la ya'riful batil. Kata Umar bin Khattab mengatakan, ya, di beberapa kesempatan, ya, orang itu tidak akan mengetahui sebuah kebenaran atau sebuah al-haqq tanpa mengetahui sebuah keburukan, ya. Jadi, ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus Harun dan Marut, ya, pada zaman Nabi Sulaiman ini untuk menjelaskan kepada manusia begini loh, ya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur." Jadi Harut dan Marut ini ketika mengajarkan, ataupun tidaklah Harut dan Marut ini mengajarkan kepada manusia apa itu sihir, caranya bagaimana, kemudian tanda-tandanya seperti apa, kemudian bahkan cara mengobatinya seperti apa, kecuali dua orang malaikat ini mengatakan, sesungguhnya kita ini adalah ujian untuk kalian, dan kalian jangan pernah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Nikmatani maghdubatan, dua nikmat yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan manusia itu lalai. As-sihhatu wal faraq, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan Kitab Tauhid Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwasanya kebiasaan-kebiasaan yang menjadikan orang itu akhirnya keluar dari agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyerupai orang-orang terdahulu, ya, terbiasa menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan orang-orang soleh. Kemudian zaman berganti zaman, waktu dan generasi berganti, ya, lantas itu berubah menjadi menggambar dan menggunakan patung, ya,
setelah itu barulah akhirnya ya maksud tidak tersampaikan kepada generasi berikutnya. Lama-lama orang-orang soleh tersebut diibadahi ya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pada pagi hari ini kita lanjutkan ya. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid ya menulis babun ma jaa fis sihar. Ya. Kata beliau bab ya yang berkaitan tentang sihir. Ya. Jamaah rahimakumullah, pembahasan sihir sudah sering kita dengarkan, tapi menjadi penting kata beliau setelah ya memberikan keyakinan-keyakinan yang benar tentang orang-orang soleh, seharusnya diapakan mereka. Kemudian beliau melanjutkan tentang bab sihir. Ya. Mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, sihir itu ada. Ya. Ya. Sampai Rasulullah SAW memasukkan sihir tersebut sab'ul mubiqat, yang nanti kita akan bahas. 7 ataupun salah satu daripada 7 ya penghancur ya ataupun yang membinasakan manusia. Diawali oleh beliau ya dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi menceritakan bahwasanya dahulu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan 2 orang malaikat Harut dan Marut yang dijelaskan oleh Rasulullah oleh Al-Qur'an ya, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ya. Ternyata jamaah rahimakumullah, di tengah kemegahan fasilitas mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman, ya ternyata ada satu hal ya yang menjadi titik penting, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengirim 2 orang malaikat ke dunia namanya Harut wa Marut. Ya. Harut wa Marut ya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya pada zaman Nabi Sulaiman. Kemudian Harut dan Marut ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada manusia tentang sihir. Ya, yang mengajarkan kepada manusia tentang sihir. Tetapi yang patut kita pahami, Harut dan Marut ini mengajarkan manusia sihir bukan untuk dilakukan ataupun bukan untuk dipraktekkan kepada orang lain atau kepada orang-orang sekelilingnya, tetapi di dalam Al-Qur'an Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala ya menjelaskan bahwasanya Harut dan Marut ini diturunkan supaya manusia itu tahu ya apa itu sihir sehingga bisa dijauhi. Jamaah rahimakumullah. Ya, jadi dipelajari itu supaya bisa menjauhi dan tahu suatu saat kalau nanti ada orang yang ya terkena sihir dan bisa ya, mengedukasi orang lain bahwasanya ini adalah perkara sihir. Makanya kata Umar bin Khattab ya ada sebuah perkataan yang begitu terkenal, la ya'riful batil la ya'riful haqq man la ya'riful batil. Kata Umar bin Khattab mengatakan ya di beberapa kesempatan ya orang itu tidak akan mengetahui sebuah kebenaran atau sebuah al-haqq tanpa mengetahui sebuah keburukan ya. Jadi ya Allah Subhanahu wa taala mengutus Harut dan Marut ya pada zaman Nabi Sulaiman ini untuk menjelaskan kepada manusia begini loh ya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur." Jadi Harut dan Marut ini ketika mengajarkan ataupun tidaklah Harut dan Marut ini mengajarkan kepada manusia apa itu sihir, caranya bagaimana, kemudian tanda-tandanya seperti apa, kemudian bahkan cara mengobatinya seperti apa, kecuali 2 orang malaikat ini mengatakan sesungguhnya kita ini adalah ujian untuk kalian dan kalian jangan pernah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah mengucapkan diwanti-wanti jamaah rahimakumullah, ini sihir
saya ajarkan kepada kalian, tapi niatan saya bukan untuk kalian mempraktekkan sihir ini, ya, tetapi ini adalah ujian. Nanti kalau kalian bisa ataupun kalian lulus dengan pendidikan ini, ya, jangan digunakan untuk hal-hal yang buruk, sebagai pengetahuan saja. Fala takfur, kata Harut dan Marut, ya, jangan kalian kufur kepada Allah. Kemudian fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Ternyata spesifikasi sihir yang diajarkan oleh Harut dan Marut ini lumayan mengerikan, jamaah rahimakumullah. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Sihir yang diajarkan Harut dan Marut ini mampu, ya, memisahkan, menjadikan suami istri yang awalnya harmonis itu, jamaah rahimakumullah, itu menjadi tidak harmonis, kemudian bahkan menjadikan di antara keduanya itu bercerai, ya, karena proses daripada sihir tersebut ketika sudah mulai memakan korbannya, ya. Kemudian Harut dan Marut juga mengatakan, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tapi kamu harus tahu, kata Harut dan Marut, bahwasanya sihir ini juga tidak akan berfungsi, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, ya. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ya, tetapi jamaah rahimakumullah, banyak di antara orang-orang yang belajar sihir ini, ya, lebih suka digunakan ataupun menggunakan sihir yang sudah dipelajari ini, jamaah rahimakumullah, untuk perkara-perkara yang madarat, bukan perkara-perkara kebaikan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka yang belajar sihir kemudian menggunakannya dalam rangka keburukan, itu pasti mereka akan merugi nanti pada hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, itu awal mula Allah Subhanahu wa taala, ya, mengajarkan sihir kepada manusia melalui, ya, menurunkan, ya, Harut dan Marut, ya, sampai-sampai sihir tersebut mampu menjadikan seorang suami istri yang awalnya harmonis, kemudian yang awalnya baik-baik saja, itu disihir, jamaah rahimakumullah. Kemudian akhirnya istrinya melihat suaminya itu seolah-olah ini bukan suami saya, atau bahkan melihat seolah-olah suaminya ini adalah suami yang buruk, ya, ditampilkan oleh penyihir ini, ya. Kemudian begitu juga istrinya dilihat oleh suaminya adalah bukan istri yang baik, kemudian muncul yang buruk-buruk, ya, jamaah rahimakumullah. Akhirnya permasalahan terjadi, cekcok terjadi, lama-lama sihir tersebut, ya, bermain, setan bermain di antara keduanya. Akhirnya keduanya berpisah, yang awalnya adalah suami istri ataupun pasangan suami istri yang baik-baik, ya, yang harmonis dan tidak ada permasalahan di antara keduanya. Jamaah rahimakumullah, kita juga perlu ketahui, ya, kalau jamaah mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang nabi juga pernah terkena sihir, jamaah rahimakumullah, ya. Makanya, ya, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita manfaat dan khasiat daripada qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil falaq. Ya, disebutkan dalam Sahih Muslim, jamaah rahimakumullah, ternyata Rasulullah itu pernah disihir oleh seorang penyihir namanya Labib bin A'sam, ya. Seorang penyihir namanya Labib bin A'sam. Bagaimana Labib bin A'sam ini menyihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tiba-tiba Rasulullah sakit, ya. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, diambil oleh Labib bin A'sam ini bekas ataupun potongan-potongan rambutnya. Potongan-potongan rambut Rasulullah itu yang nempel ataupun yang masih tersisa di sisir beliau. Imam Muslim mengatakan bahkan Rasulullah SAW juga tidak tahu bagaimana caranya si Labib bin A'sam ini kok bisa mendapatkan sisirnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW, ya, juga tidak tahu bagaimana dia mendapatkannya, lantas mengambil patahan-patahan rambut Rasulullah yang mulia, kemudian dijadikan, ya, bahan untuk menyihir Rasulullah SAW. Kemudian yang buhulnya, ya, itu disimpan oleh penyihir Labib bin A'sam ini di sebuah sumur. Lantas Rasulullah SAW merasakan kesakitan. Setelah itu dikabari oleh malaikat Jibril bahwasanya Anda ini disihir oleh seorang laki-laki namanya Labib bin A'sam, jamaah rahimakumullah, yang buhulnya itu disimpan di dalam sumur. Kemudian
malaikat Jibril mengambil, lantas ya buhul tersebut ya dimusnahkan, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sehat, ataupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sembuh daripada pengaruh sihir yang sudah dikirimkan oleh seorang laki-laki namanya Labib bin A'sam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya, apabila terjadi hal yang sama kepada kalian, maka ada dua surat yang patut kalian baca. Ya, sampai-sampai Rasulullah mengatakan tidak ada ya khasiat yang lebih lagi daripada khasiatnya qul huwallahu ahad dan khasiatnya qul a'udzu birabbin nas, kemudian khasiatnya qul a'udzu birabbil falaq. Itu jamaah rahimakumullah ya, tentang ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sampai disihir oleh seorang penyihir, Labib bin A'sam. Padahal sihir tersebut muncul di zaman Nabi Sulaiman. Ternyata itu masih ada sampai zaman Rasulullah, bahkan sampai sekarang pun masih ada. Ya, suka atau tidak suka, ya mau ataupun tidak mau, ya itu pun ada jamaah rahimakumullah ya, para penyihir, kemudian orang-orang yang ya main belakang. Ya. Sampai-sampai ya di dalam hukum had penyihir itu ya jamaah rahimakumullah itu bisa dihad nanti. Ya bisa dibunuh nanti hukumannya ya, karena dia sudah juga membunuh manusia dengan sihirnya. Jamaah rahimakumullah, memang mukjizat itu diturunkan, kata Syekh Muhammad ya dalam Fathul Qadir ya dijelaskan, mukjizat itu diturunkan kepada para nabi tergantung kondisi umatnya. Jamaah rahimakumullah ya. Sebagaimana Nabi Musa ketika bisa melempar tongkatnya menjadi ular, ya seolah-olah itu adalah sihir dan seolah-olah itu adalah ilusi. Ternyata apa? Menyesuaikan dengan kondisi umatnya. Ternyata kondisi umat Nabi Musa ini sudah terbiasa bermain sihir, ya melempar tali kemudian seolah-olah berubah menjadi ular yang bisa menerkam dan lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membekali seorang Nabi Musa dengan mukjizat, yaitu bisa merubah tongkatnya menjadi ular yang bisa melahap ular-ular yang dilakukan ataupun diproduksi oleh si penyihir-penyihir tadi itu. Menyesuaikan itu jamaah rahimakumullah, sehingga ya keburukan-keburukan umatnya itu bisa dilawan oleh mukjizatnya ya Nabi Musa. Karena kalau kita mengacu kepada makna mukjizat tersebut jamaah rahimakumullah, mukjizat itu artinya dari kalimat ajiza ya, dari kalimat melemahkan. Jadi fungsi daripada mukjizat seorang nabi tersebut melemahkan ataupun menghancurkan ya kebiasaan-kebiasaan orang-orang terdahulu yang hidup di masa ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibekali dengan Al-Qur'an yang bahasanya itu ya tidak bisa dilampaui dengan keindahan bahasa sastra ya yang ada pada zaman tersebut ya, karena memang orang-orang Quraisy jamaah rahimakumullah yang hidup di zaman Rasulullah SAW itu diutus, bahkan sebelumnya itu sudah terbiasa bermain kata-kata yang indah, bermain syair ya dan lain sebagainya ya. Bahkan mereka itu dikatakan menjadi penyair yang paling bagus apabila kalimat-kalimatnya itu tidak lagi bisa dipahami kecuali penyair tersebut jamaah rahimakumullah. Kemudian puncak daripada kehebatan olah kata yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke orang-orang Quraisy di zaman Rasulullah di awal-awal diutus jamaah rahimakumullah, itu apabila syairnya nanti bisa diletakkan dilombakan, kemudian pemenangnya lantas syairnya itu akan diletakkan di dinding Ka'bah. Makanya pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah SAW ada istilah namanya syi'rul mu'allaqat. Apa itu syi'rul mu'allaqat? Syair-syair dari orang-orang Arab jahiliyah sebelum dan sesudah Rasulullah SAW itu diutus ya, yang syairnya memenangkan sebuah perlombaan, kemudian sebagai hadiahnya syairnya nanti akan ditulis di sebuah kertas ataupun ditulis di sebuah pelepah kurma dan tempat-tempat yang lainnya, akhirnya ditempelkan di dinding Ka'bah, menandakan ini adalah pemenang daripada lomba syair yang diadakan. Begitu juga ketika Al-Quran itu datang jamaah rahimakumullah dengan keindahan kalimat-kalimatnya
ya, dengan kualitas ya kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan kalimat yang indah. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang Quraisy mengatakan ini bukan perkataan manusia biasa. Begitu, ini kalimat yang begitu indah, ini kalimat yang begitu berbobot dan sangat berkualitas, dan tidak mungkin Al-Quran itu kalau begini kalimat-kalimatnya buatan manusia. Karena mereka tahu ya bahwasanya itu ya bukan dari manusia, pasti dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun paling tidak ya kata mereka paling Muhammad yang bikin. Itu jamaah rahimakumullah tentang sihir. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ijtanibu sab'ul mubiqat. Ya, ini ya larangan ataupun wanti-wanti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abu Hurairah. Wahai umatku, wahai sahabat-sahabatku, ijtanibu sab'ul mubiqat, ya. Jauhilah 7 hal yang membinasakan. Kemudian para sahabat-sahabat Rasulullah yang mendengar hadis tersebut, ya Rasulullah, wa mahun, wahai Rasulullah, apa 7 hal yang membinasakan tersebut? Kemudian Rasulullah SAW berkata dan bersabda, qala asyirku billah. Kita tahu semuanya, ya, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ia membinasakan jamaah rahimakumullah? Karena syirik yubtilul a'mal. Ya, dalam kitab tauhid Syekh Shalih Fauzan menjelaskan mengapa kesyirikan kepada Allah itu membinasakan. Yang pertama, di dunia yubtilul a'mal, ya. Syirik itu membatalkan semua amalan-amalan kebaikan ataupun menghapus semua pahala-pahala kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, langsung terhapus, ya. Yubtilul a'mal. Kemudian di akhirat nanti oleh Rasulullah SAW dijelaskan, ya, yukhalliduna finnar. Kemudian ia menghancurkan, karena syirik tersebut bisa ya mengkekalkan ya pelakunya di neraka apabila ia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyirku billah, dia menghancurkan jamaah rahimakumullah. Jadi amalan-amalan yang sudah ia bangun, kemudian amalan-amalan yang sudah ia lakukan dari masa balik, akil balik, sampai ia melakukan ya syirik tersebut, akhirnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah menduakan Allah, ya. Allah diduakan, ibadahnya bukan lagi untuk Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya untuk yang lainnya, sehingga amalan-amalan tersebut dengan otomatis dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan ya dosa yang paling besar, ya. A'dhamul kabair asyirku billah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebesar-besar keburukan, sebesar-besar dosa besar, yaitu adalah asyirku billah. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wasihru, kata Rasulullah, as-sihir, ya. Sihir itu adalah ya membinasakan, ya jamaah rahimakumullah. Karena hadnya seorang penyihir ini adalah bisa dihukum had berupa hukum dipancung, jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian kita juga harus memahami sebenarnya penyihir ini orangnya pengecut, jamaah rahimakumullah. Kenapa dikatakan pengecut, ya? Karena biasanya orang yang menyihir itu atau praktek sihir, ya, menyihir ini tidak pernah dilakukan di tempat yang terbuka, pasti di tempat yang tertutup. Begitu, di tengah malam, begitu, di tempat yang terpencil ataupun di tempat yang tertutup, dan orang itu tidak tahu. Akhirnya tiba-tiba manusianya ataupun yang dituju kembung, kemudian mati, jamaah rahimakumullah. Makanya dia dikatakan ini pengecut, ya. Penyihir ini pengecut, ya. Seandainya dia berani terang-terangan, nggak mungkin berani, ya. Itu. Tapi jamaah rahimakumullah, kita ini hidup di zaman dimana kita ini latah, dipaksa untuk latah, ya. Ada orang yang menjadi ya tukang ramal disebut paranormal, begitu, latah kita, begitu. Semuanya disederhanakan, jamaah rahimakumullah, begitu. Yang dulunya para peramal-peramal, tukang-tukang sihir dan lain sebagainya itu, ya,
tempatnya itu di tempat-tempat yang kumuh, penampilan yang tidak menarik jamaah rahimakumullah, tetapi saat sekarang ini dipoles ternyata oleh media, oleh televisi dan lain sebagainya, hidup di tempat yang baik, bahkan mahal bayarannya, disuruh sulap dan lain sebagainya, disuruh ya meramal pakai kartu tarot ya, yang tampilannya itu nggak kalah elegan dengan artis-artis, bahkan mungkin lebih daripada seorang artis. Itu jamaah rahimakumullah ya. Itu hidup di zaman seperti ini, dipaksa keburukan-keburukan itu menjadi kebaikan ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qatlun nafsallati haramallahu illa bil haqq. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga yang membinasakan itu adalah membunuh ya, jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapapun yang menjaga kehidupan ya satu orang, ahyan nasa jami'a, kata Allah. Sesungguhnya ia sedang menjaga kehidupan seluruh ya manusia di bumi ini. Sebaliknya, sedang siapa yang membunuh satu orang tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia sudah selayaknya membunuh ya orang yang ada di dunia ini, kata ya, seperti membunuh orang yang ada seluruh dunia ini, kata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Itu menjaga, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti ya, Ka'bah itu hancur ya, itu enggak ada apa-apanya ya dibandingkan darah seorang muslim itu tertumpah ya. Darah seorang muslim itu tertumpah tanpa alasan yang bisa dibenarkan jamaah rahimakumullah ya, tanpa bisa dibenarkan. Makanya ya kalau dahulu pernah viral dan lain sebagainya ya, yang kita dengar di televisi kemudian di media-media sosial ya, begitu jamaah rahimakumullah mengaku ini adalah ajaran khilafah dan lain sebagainya, kemudian yang terjadi pada zaman rame-ramenya ISIS dan lain sebagainya, berbeda pendapat penggal ya. Jamaah rahimakumullah, kalla ya Allah ya, jaga kehidupan manusia ya, jangan sampai tertumpah kehidupan ya, jangan sampai tertumpah ya darah seorang muslim itu tanpa alasan yang dibenarkan, begitu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diizinkan berperang kepada orang yang memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, diizinkan memerangi mereka yang memerangi Rasulullah. Bahkan ya peraturan-peraturan yang ditulis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ditulis juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa jamaah rahimakumullah, ketika terjadi peperangan di antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan siapapun, dengan orang kafir, dengan orang Romawi, ya, dengan orang Persia, ada aturan tidak boleh menghancurkan tempat ibadah mereka. Ya, kemudian tidak boleh membunuh anak kecil, wanita, ya, para pendeta dan orang-orang yang tidak ikut perang. Ya, itu jamaah rahimakumullah, sampai seperti itu. Apalagi ketika seorang muslim ya yang darahnya tertumpah jamaah tanpa alasan yang dibenarkan. Kita turut berduka cita jamaah rahimakumullah. Ya, baru-baru ini ya ramai supporter sepak bola yang sampai meninggal lebih daripada 100 orang jamaah rahimakumullah, yang baru-baru saja ini ya, terjadi ya di pertandingan sepak bola antara sama-sama klub Jawa Timur jamaah rahimakumullah. Kalau jamaah mengikuti berita yang terjadi di ya baru kemarin ya, itu terjadi kericuhan di Malang itu kemarin ketika pertandingan antara ya klub Surabaya dan klub Malang di sebuah stadion namanya Stadion Kanjuruhan jamaah rahimakumullah. Kemudian mungkin karena dendam supporter ataupun apalah yang terjadi, kemudian terjadi kericuhan jamaah rahimakumullah ya, terjadi kericuhan ya di tribun supporter ataupun tribun penonton itu jamaah rahimakumullah. Akhirnya entah yang terjadi bagaimana, gas air mata ditembakkan dan lain sebagainya, kemudian terjadi chaos, terjadi keributan. Akhirnya pertandingan sepak bola ini terkonfirmasi memakan korban sebanyak 125 orang jamaah rahimakumullah ya, mati ya di lapangan sepak bola ya. Ini jamaah rahimakumullah ya, jangan sampai tertumpah ya.
Darah kaum muslimin ini harus dijaga jamaah rahimakumullah, kecuali ya dia membunuh maka dia dikisos ya. Tapi untuk alasan-alasan yang tidak dibenarkan oleh Allah, oleh syariat, maka dia harus dijaga. Darah kaum muslim ini harus dijaga jamaah rahimakumullah. Kata Rasulullah, ahwan ya, ahwan, Ka'bah itu hancur itu lebih mudah urusannya daripada darah seorang muslim itu tertumpah tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Karena itu sab'ul mubiqat. Itu jamaah rahimakumullah. Sudah masuk waktu syuruk ya, mohon maaf apabila ada salah dan khilaf ya. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan di waktu yang lain ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.